Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel ASN 25. Semoga teman semua ada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikannya. Nuh adalah nabi ketiga sesudah Adam dan Idris. Beliau merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Ayahnya adalah Lamak bin Mutawashilah bin Idris. Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dari Allah dalam masa fatrah, masa kekosongan di antara dua nabi, di mana biasanya manusia secara berangsur-angsur melupakan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi, yang meninggalkan mereka dan kembali syirik serta meninggalkan amal kebajikan dan melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Kaum Nabi Nuh tidak luput dari proses tersebut, sehingga ketika Nabi Nuh datang di tengah-tengah mereka sedang menyembah berhala, yaitu patung-patung yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri, disembahnya sebagai Tuhan yang dapat membawa kebaikan dan manfaat serta menolak segala kesengsaraan dan kemalangan. Berhala-berhala yang dipertaruhkan menurut kepercayaan mereka mempunyai kekuatan gaib. Berhala-berhala tersebut diberinya nama-nama yang silih berganti menurut kehendak dan selera kebodohan mereka. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya yang sudah jauh tersesat oleh iblis itu, mengajak mereka meninggalkan syirik dan kembali kepada tauhid, menyembah Allah, Tuhan sekalian alam. Akan tetapi walaupun Nabi Nuh telah berusaha sekuat tenaga berdakwah kepada kaumnya dengan segala kebijaksanaan, kecakapan, dan kesabaran dalam setiap kesempatan, siang maupun malam, dengan cara berbisik-bisik atau secara terang-terangan dan terbuka, ternyata hanya sedikit sekali dari kaumnya yang dapat menerima dakwanya dan mengikuti ajakannya. Nabi Nuh memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat dan gelap ke jalan yang benar dan terang, mengajar mereka hukum-hukum syariat dan agama yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Akan tetapi dalam waktu yang cukup lama, Nabi Nuh tidak berhasil menyadarkan dan menarik kaumnya untuk mengikuti dan menerima dakwahnya, kecuali sekelompok kecil kaumnya. Harapan Nabi Nuh akan kesadaran kaumnya ternyata makin hari makin berkurang. Pada saat itu Allah menyuruh Nabi Nuh untuk tidak perlu lagi menghiraukan dan mempersoalkan kaumnya, karena mereka itu akan menerima hukuman Allah dengan mati tenggelam. Dan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu yang besar. Setelah menerima perintah Allah untuk membuat sebuah perahu atau kapal besar, segeralah Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya dan mulai mereka mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk maksud tersebut. Mereka dengan rajin dan tekun bekerja siang dan malam menyelesaikan pembuatan kapal yang diperintahkan itu. Walaupun Nabi Nuh telah menjauhi kota dan masyarakatnya agar dapat bekerja dengan tenang tanpa gangguan untuk menyelesaikan pembuatan kapalnya, namun ia tidak luput dari ejekan dan cemoohan kaumnya yang kebetulan atau sengaja melalui tempat pembuatan kapal itu. Setelah selesai pekerjaan pembuatan kapal, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah. Siap-siaplah engkau dengan kapalmu bila tiba perintahku,
dan terlihat tanda-tanda daripadaku, maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu, dan bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi, dan berlayarlah dengan izinku. Kemudian tercurahlah dari langit dan memancur dari bumi air yang deras dan dahsyat, dan dalam waktu yang cepat telah menjadi banjir besar melanda seluruh kota dan desa, menggenangi daratan yang rendah maupun yang tinggi sampai mencapai puncak bukit-bukit, sehingga tiada tempat berlindung dari air bah yang dahsyat itu kecuali kapal Nabi Nuh yang telah terisi penuh dengan para orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah. Berlayarlah kapal Nabi Nuh dengan lajunya menyusuri laut air, menentang angin yang kadangkala lemah, lembut, dan kadangkala ganas dan ribut. Tatkala Nabi Nuh berada di atas geladak kapal memperhatikan cuaca dan melihat-lihat orang-orang kafir dari kaumnya sedang bergelimpangan di atas permukaan air, tiba-tiba terlihatlah olehnya tubuh putra sulungnya yang bernama Kan'an. Pada saat itu, tanpa disadari, timbullah rasa cinta dan kasih sayang seorang ayah terhadap putra kandungnya yang berada dalam keadaan cemas menghadapi maut di telan gelombang. Nabi Nuh secara spontan terdorong oleh suara hati kecilnya berteriak dengan sekuat suara memanggil putranya. Kan'an yang sudah tersesat dan telah terkena racun rayuan setan dan hasutan kaumnya yang sombong dan keras kepala itu menolak dengan keras ajakan dan panggilan ayahnya. Akhirnya Kan'an disambar gelombang yang ganas dan lenyaplah ia dari pandangan mata ayahnya. Tergelincirlah ke bawah laut air mengikuti kawan-kawannya dan pembesar-pembesar kaumnya yang durhaka itu. Nabi Nuh bersedih hati dan berduka cita atas kematian putranya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Beliau berkeluh kesah dan berseru kepada Allah. Lalu Allah berfirman kepadanya, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia putramu itu tidaklah termasuk keluargamu, karena ia telah menyimpang dari ajaranmu, melanggar perintahmu, menolak dakwahmu, dan mengikuti jejak orang-orang yang kafir daripada kaummu. Hanya mereka yang telah menerima dakwahmu, mengikuti jalanmu, dan beriman kepadaku dapat engkau masukkan dan golongkan ke dalam barisan keluargamu yang telah aku janjikan perlindungannya dan terjamin keselamatan jiwanya. Adapun orang-orang yang mengingkari risalahmu, mendustakan dakwahmu, dan telah mengikuti hawa nafsunya dan tuntutan iblis, pastilah mereka akan binasa menjalani hukuman yang telah aku tentukan walau mereka berada di puncak gunung. Maka janganlah engkau sesekali menanyakan tentang sesuatu yang engkau belum ketahui. Aku ingatkan, janganlah engkau sampai tergolong ke dalam golongan orang-orang yang bodoh." Nabi Nuh segera sadar setelah menerima teguran dari Allah. Ia sangat menyesali kelalaian dan kealfaannya itu dan menghadap kepada Allah memohon ampun dan maghfirahnya. Setelah air bah itu mencapai puncak keganasannya, habis binasalah kaum Nuh yang kafir dan zalim. Sesuai dengan kehendak dan hukum Allah, surutlah lautan air diserap bumi, kemudian bertambatlah kapal Nuh di atas bukit yang bernama Bukit Judi. Kaum Nuh tinggal di sebelah selatan Irak yang sekarang terletak di kota Kufah. Judi adalah bukit yang berhadapan dengan semenanjung Ibnu Umar yang sekarang menjadi perbatasan Suriah atau Syriah, Turki, di tepian sebelah timur Sungai Tigris. Bukit Judi ini terlihat jelas dari daerah Ainu Diwar, Syria. Sekian sampai di sini cerita Nabi Nuh alaihissalam dari penyampaian saya.
Bila teman semua suka dengan cerita ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.